Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1 bab 2. Materi kita hari ini Quran Surah An-Nas. Masih bersama saya Ismail. Ada pertanyaan yang harus kita jawab agar tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Pendahuluan. Kelas dibagi menjadi 8 kelompok dengan cara setiap deret ke belakang dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, silakan mulai membentuk kelompok. Materi pembelajaran lengkap ada pada buku paket halaman 41 dan ada di buku LKS halaman 36. Silakan dibuka, dibaca, dipelajari bersama kelompokmu. Kegiatan 1, cari sampai dapat. Ya, saya ingatkan untuk setiap kelompok mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, kelompok yang sudah siap langsung angkat tangan ke depan dan ngambil spidol di meja guru. Ya, angkat tangan langsung ke depan. Ya, pilihlah pasangannya. Ya, kamu checklist. Ya, di papan tulis itu yang cahaya dari LCD. Ya, kelompok berikut. Ya, tulis ayatnya. Ya, di bagian yang warna hijau dari cahaya LCD itu. Kelompok berikut. Ya, pilih pasangannya. Di checklist juga. Kegiatan 2, materi sederhana. Materi lengkap ada di buku paket tadi dan buku LKS. Dan yang akan kita bahas ini adalah materi sederhana atau materi paling sedikitnya untuk menguasai materi pada kesempatan ini. Quran Surah An-Nas. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Terjemahannya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dada manusia dari golongan jin dan manusia. Kandungan Quran Surah An-Nas. Ayat 1 tentang petunjuk kepada manusia agar mengakui kelemahannya dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat 2 tentang Dia yang berkuasa mengatur manusia. Ayat 3 tentang Allah satu-satunya sembahan yang benar. Ayat 4 sampai 6 tentang bentuk-bentuk kejahatan
yang dihadapi manusia yang berasal dari jin dan manusia. Ayat 1 sampai 2 berisi tauhid rububiyah. Ayat 3 berisi tauhid uluhiyah. Kita lanjutkan golongkan Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 3 tadi. Ya, langsung ke depan, 3 kelompok. Ya, di atas ada nomor ayat TU, TR, keterangan. Ya, jangan sampai salah. Ya, ditulis di bagian TU atau TR di bawahnya di kolom yang warna putih itu. Ya. 3 kelompok sudah ngisi, coba kita koreksi. Alhamdulillah, jawabannya tepat. Kita lanjutkan. Kegiatan 3, tugas yang wajib dikumpul. Ya, silakan lembar kerjanya. Ya, dibagi dulu. Ya, dilihat perintahnya sebelum bekerja. Perintahnya, buatlah dan lengkapilah tabel di bawah ini dengan cara pasangkan kolom jodohkan aku dengan calon jodohmu, kemudian isi di kolom jodohmu yang tepat. Lakukan seperti contoh pada angka 0, contoh dalam kolom tidak perlu ditulis lagi. Lanjut. Jodohkan aku, kemudian ada jodohmu yang tepat dan ada calon jodohmu. Di angka 0 sebagai contoh sudah diisi itu. Qul a'udzu birabbin nas. Jodohmu yang tepat adalah F, yaitu Quran surah An-Nas ayat 1. Nah, lakukan seperti angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tugas yang wajib dikumpul, saya ingatkan sekretaris kelompok untuk membuat pelaporannya nanti hasil diskusi ada nama kelompok. Misalnya kelompok A, kemudian ada kelas, misalnya kelas 7A. Kemudian nama anggota ada 1, 2, 3, 4, jadi satu kelompok itu kamu tulis semua. Untuk nilai nanti saya yang ngisi. Kemudian tabel di bawah ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan ada jodohmu. Nah, jodohmu yang tadi itu kamu pindah ke sini. Misalnya nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawaban B, nomor 3 jawaban C, nomor 4 misalnya jawaban D, nomor 5 jawabannya E. Misalnya. Kegiatan 4, presentasikan dan kumpulkan hasil diskusi. Saya ingatkan masing-masing kelompok menyiapkan siapa yang mau membacakan di depan hasil diskusinya. Kemudian lembar yang mau dikumpul dikondisikan supaya nanti tidak terjadi salah lagi. Saya persilakan kelompok A untuk maju membacakan hasil diskusi, setelah itu dikumpul. Ya, silakan kelompok A. Lanjut, kelompok B. Kelompok C. Kelompok D. Kelompok E. Kelompok F. Kelompok G. Kelompok H. Alhamdulillah, 8 kelompok sudah maju semua dan sudah mengumpulkan hasil diskusi. Belajarlah memahat di atas batu ketika teman meniupkan kesejukan untukmu, tapi pahatlah di atas pasir pantai ketika teman meniupkan kegerahan. Moto ditulis oleh Ismail. Selesai sudah kegiatan kita hari ini anak-anak. Semoga sukses. Namun tetap saya ingatkan dan selalu saya ingatkan, di rumah nanti dibaca ulang, dibaca ulang, dibaca ulang supaya anak-anak lebih paham dan lebih paham. Akhirnya pertemuan kita hari ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.